Oke, selamat siang rekan-rekan semuanya. Saya Elina Istima hari ini kelas AK 301 dengan nomor induk mahasiswa 220301010058, prodi PJJ Akuntansi S1 dengan Ibu dosen pemampu Ibu Nindya Putri Arum, sarjana hukum, magister akuntansi. Saat ini saya akan memberikan opini saya, rekaman saya untuk memenuhi UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama-tama saya akan menjawab berdasarkan opini saya, yaitu mengapa pendidikan kewarganegaraan penting untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Mengapa pendidikan kewarganegaraan ini menjadi penting untuk mahasiswa, yaitu karena untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan menguatkan lagi tentang pemahaman sebagai warga negara, yaitu yang di Indonesia ini sangat penting ya, dan semakin hari semakin bergeser. Hal ini terjadi karena mahasiswa, orang-orang muda tidak lagi menganggap penting nasionalisme, kewarganegaraan, dan juga rasa cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan hadir untuk mengingatkan kembali atau recall bahwa sesungguhnya kita sebagai warga negara Indonesia yang tentu saja sudah dewasa dan mengenyam pendidikan, sangat perlu mengingat jati diri kita, siapa diri kita, bagaimana kita harus bersikap sebagai warga negara, bagaimana kita harus memaknai setiap perilaku kita supaya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga menurut saya mahasiswa peranannya dirasa sangat penting bagi terbentuknya suatu negara. Oleh karena mahasiswa juga negara Indonesia ini terbentuk, oleh juga karena suara-suara dari mahasiswa terjadinya reformasi, dan beberapa sejarah mencatat peranan mahasiswa sangat penting bagi warga negara. Kewarganegaraan itu tidak terlepas dari peran pendidikan kewarganegaraan itu sendiri, karena setiap hari Indonesia berubah, muncul peraturan-peraturan baru, muncul juga seperti situasi yang saat ini terjadi ya, muncul banyak pergerakan, apalagi untuk sejarah-sejarah yang belum tuntas. Mahasiswa hadir untuk mengingatkan kembali itu kepada negara ini untuk menyelesaikan segala dosa-dosa masa lalunya yang masih menggantung, seperti kejahatan HAM, untuk pelanggaran hukum, dan juga banyak lagi yang lainnya. Lalu bagaimana ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari?
ilmu pendidikan kewarganegaraan dan nilai-nilai yang demokratis dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan meresapi ilmu, meresapi rasa cinta tanah air itu sendiri, maka secara otomatis ilmu ini akan terserap dan juga teraplikasi akan diterapkan dalam sehari-hari. Misalnya adalah yang sering kita bicarakan di sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sampai dengan saat ini kami warga negara Indonesia, kami juga mahasiswa, masih menerapkan sila pertama dengan cara menjaga kerukunan umat beragama dan juga masih melakukan toleransi antar umat beragama. Itu tidak terlepas dari ilmu pendidikan dan juga persatuan Indonesia, yaitu dengan adanya berbagai konflik tapi tidak memecahkan kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah merdeka, yang sudah bersatu, begitu pada sila ketiga. Dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak hanya dituntut dari atas, dari pemerintah, tapi nilai-nilai pendidikan dari keadilan sosial itu sendiri diterapkan dari diri kita masing-masing, dengan cara saling menolong antar manusia, antar masyarakat dan sebagainya. Nilai-nilai demokrasi yang diterapkan, yaitu demokrasi itu artinya memiliki kebebasan berpendapat. Itu dapat dilakukan juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat bebas melakukan pendapat untuk sampai dengan saat ini. Demokrasi ini membanggakan dan kita junjung tinggi, ya, bagi orang-orang yang tidak menghargai pendapat orang lain, tidak mau menerima kritik, patut dipertanyakan nilai-nilai demokrasi yang ada dalam dirinya. Apakah mereka tidak ingin kebebasannya? Contoh, pada situasi saat ini kita memiliki pemerintahan yang anti kritik dan juga demokrasi, kebebasan kita dalam berekspresi, menyampaikan suara, gagasan itu dibungkam. Mereka hanya membagikan apa yang menjadi wacana bagi mereka saja. Tapi demokrasi juga untuk sehari-hari itu hal yang besar, ya, kalau dari segi pemerintahan. Tapi kalau dari segi mahasiswa dan rumah tangga, bebas menyampaikan pendapat, untuk anak-anak bebas memilih apa yang menjadi tujuan hidupnya, itu sudah merupakan sebuah demokrasi. Selanjutnya, jelaskan ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara yang terjadi di Indonesia beserta kemungkinan solusinya. Bidang ideologi
mengalami ancaman. Indonesia memiliki ideologi yaitu dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah jelas tertera di sana. Di dalamnya adalah berisi dari unsur-unsur nilai-nilai yang menjadi pedoman kita sebagai bangsa Indonesia, yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Hal itu ingin dirusak oleh bangsa lain atau dirusak oleh bangsa Indonesia sendiri, yaitu dengan lagi membuat ideologi baru, membuat kelompok-kelompok baru yang radikal, yang mengancam kelompok-kelompok lain. Misalnya begini, dalam Pancasila itu ada namanya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah, hal yang sudah umum ya, harusnya dilakukan sama sebagai warga Indonesia, tetapi hal ini tidak dilakukan gitu. Orang-orang hanya memikirkan, mementingkan keinginannya sendiri, tidak berdasarkan musyawarah, tidak mendengar opini-opini dari luar, seolah tidak peduli. Itu menyalahi ya, itu adalah sebuah ancaman juga. Lalu bagi kebebasan berpendapat juga untuk persatuan dalam ideologi kita yang persatuan Indonesia adalah dengan berbeda-bedanya ras, suku, etnik, agama, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi satu jua, itu pun hendak dirusak oleh oknum-oknum tertentu yang menginginkan kemerdekaannya secara personal, yang menginginkan wilayahnya terlepas dari Indonesia. Itu juga menjadi ancaman tentunya bagi kita. Hal ini juga harusnya menjadi peran penting bagi pemerintah. Contohnya KKB di Papua. KKB di Papua itu entah bagaimana terjadinya. Pada awalnya saya belum terlalu mendalami, tapi saya mengambil kesimpulan kalau hal ini dimanfaatkan oleh pihak luar untuk membuat Indonesia terpecah belah, yang diawali juga dari sikap Indonesia sendiri ya, eksploitasi, pemanfaatan segala sumber daya alam yang ada di Papua tanpa mengindahkan nilai-nilai budaya, sosial budaya yang ada di sana, dan tanpa memperhatikan rakyat-rakyat di sana yang cenderung hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi rasanya seperti terjajah di negeri sendiri ya. Buminya dieksploitasi, tapi rakyatnya tidak mendapat apa-apa, hanya untuk kepentingan pribadinya saja, untuk kepentingan Indonesia saja atau oknum-oknum tertentu. Itu yang membuat mungkin rakyat Papua marah dan membuat gerakan-gerakan radikal ekstrem gitu. Untuk bidang politik, saya rasa yang menjadi ancaman itu adalah yang pertama koruptor yang
memanfaatkan posisinya, jabatannya untuk melakukan eksploitasi kepada rakyat, kepada sumber daya, kepada segala sesuatu yang bisa mereka kuasai secara pribadi, yang sesungguhnya itu adalah milik rakyat Indonesia, milik kita semua. Mengapa mereka memutuskan untuk menambah hutang, atau mereka suka bilang investasi dari luar negeri ya, secara itu semua harus kita kembalikan, dan mengembalikannya juga pakai apa, atau ada bunganya. Kenapa nggak lebih baik mengandalkan saja untuk sementara ini, mengandalkan hasil bumi yang ada di Indonesia, segala tambang, segala timah, segala emas, untuk mensejahterakan rakyat. Setelah itu, setelah rakyat sejahtera, kita bisa invasi ke negara luar, kita bisa invasi untuk membantu mereka juga dalam berinvestasi, atau membantu mereka juga dalam mengembangkan negaranya gitu. Dan setelah semua sudah bagus, kita tinggal fokus sama pariwisata, tinggal fokus sama pengembangan sumber daya manusia dan segala macam. Jadi kita manfaatkan sumber daya alam yang ada untuk rakyat sebaik-baiknya, kemaslahatan rakyat gitu. Tapi belum dijalankan ya kayaknya. Jadi harus banyak-banyak sabar dari ancaman-ancaman dunia politik yang cukup kompleks ya. Dari segi ekonomi juga sepertinya saya merasa adanya perbedaan segi ekonomi dari sebelum pandemi COVID dan sesudah. Sepertinya sebelum pandemi COVID orang-orang banyak melakukan perjalanan wisata, jalan-jalan sama keluarga dan lain-lain. Kalau saat ini ada yang mengatakan ya, investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, apa yang mereka lihat datanya itu dari mana? Sedangkan di lapangan saya memperhatikan sendiri, mal-mal sepi, tutup, mungkin beralih ke belanja online ya, tapi entah seberapa persennya yang sudah masuk datanya ke pemerintah. Dan juga ada dari sektor pariwisata sendiri bisa dilihat sepi pengunjung. Entah sekarang rakyat Indonesia kalau berlibur itu pada kemana, tapi sepi, atau mereka hanya lebih memilih untuk berlibur ke kampung halamannya saja, atau bagaimana. Ancaman dari segi ekonomi adalah krisis. Kita sedang mengalami krisis, tapi kita denial akan hal ini terus. Semoga secepatnya sadar ya. Pada sosial dan budaya tentu saja masuknya budaya-budaya dari luar, budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu masuk ke negara Indonesia dan diresapi oleh anak-anak muda. Hal ini jelas mengancam ya, karena banyak anak-anak muda yang belum bisa memilih dan memilah apa yang baik bagi dirinya. Anak muda yang belum memahami sepenuhnya apa arti dari Pancasila dan kewarganegaraan, Undang-Undang Dasar 1945. Anak muda yang minim sekali belajar sejarah
sejarah Indonesia sejak awal berdiri, tapi juga apresiasi bagi anak-anak muda yang aktif, produktif, dan bisa melakukan apa yang mereka mau, tidak seperti generasi saya dulu, apa-apa masih diatur sama orang tua gitu. Jelas sosial budaya ancaman adalah dari luar dan dari dalam sendiri, karena jika faktor pendidikannya kurang, mereka tentu saja tidak dapat berkembang ya, memilih dan memilah budaya mana yang dapat mereka masuk ke kehidupan sehari-hari. Tentang pertahanan keamanan negara, yaitu ancaman dari perbatasan wilayah daerah yang menjadi konflik ya, dan juga adanya pengakuan pergeseran wilayah yang jelas-jelas itu milik Indonesia. Lalu bagaimana negara yang kaya ini dapat mempertahankan wilayahnya? Tetapi saya agak rancu ya, agak ragu kalau Indonesia mempertahankan wilayahnya dari luar, tapi di dalamnya sendiri terjadi penjualan ke warga negara asing. Ya itu yang saya agak bingung menjelaskannya. Untuk dalam hal ini tuh kita letih-letih mempertahankan perbatasan, tapi di dalamnya sendiri sudah seperti tergadai, terjual begitu. Solusi dari saya, sepertinya pemerintah harus meningkatkan nilai nasionalisme supaya tahu negara kita nggak diganggu sama orang lain. Kita kan mempunyai politik luar negeri yang bebas dan aktif, kita tidak membela 1-2 blok gitu. Dan kita juga sebagai Indonesia, negara yang kaya ini, sesungguhnya untuk apa pengakuan di mata dunia kalau kita negara maju, kalau kenyataannya memang kita belum maju. Lebih baik kita nggak fokus untuk ngejar itu dulu, tapi kita fokus membenahi diri sendiri aja dulu. Oke, sekian presentasi dari saya, opini saya, pendapat saya. Terima kasih. Selamat siang.